Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Farman Official ya. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang sering teman-teman ajukan mengenai TIGB PNS ya, atau tunjangan insentif guru bukan pegawai negeri sipil ya. Yang mana banyak sekali teman-teman yang bertanya mengenai untuk alur pencairannya, mengapa biasanya dapat sekarang ini tidak dapat, ataupun mengenai ada yang dapat hanya satu tahap dan ada juga yang dapat dua tahap ya. Ini yang paling banyak atau yang paling monoton, yaitu mengenai pernyataan atau pertanyaan mengenai kenapa bisa hanya dapat satu tahap dan ada juga yang dapat dua tahap ya. Dan ada juga beberapa guru yang ingin mencairkan TIGB PNS-nya namun sudah mengundurkan diri ya. Nanti akan kita bahas secara lebih lanjut ya di video kali ini. Oke, sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Yang telah subscribe, terima kasih ya. Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai aktivasi rekening ya. Untuk aktivasi rekening, teman-teman yang perlu teman-teman bawa adalah yang teman-teman cetak dari sini dan juga membawa KTP dan NPWP. Jika teman-teman tidak memiliki NPWP, silahkan untuk mencetak yang di bawah ini ya. Nah, itu teman-teman yang misal ada request yang jauh rekeningnya, itu dapat mengajukan form pengajuan perubahan tempat aktivasi ya, dengan format file Excel ya, seperti ID, nama, NIK nomor rekening, cabang saat ini dan cabang yang baru, kabupaten, kota, dan provinsi ya. Ini teman-teman silahkan ikuti jika misal tempat aktivasinya itu jauh. Dan yang kedua, mengapa ada guru yang biasanya mendapat dan tahun ini itu tidak dapat. Nah, kita lihat juknisnya bahwa untuk tahun 2022 ini pada persyaratan jenis bantuan yang pertama yaitu mengenai minimal 6 JTM linear ya, yang mana intinya teman-teman itu harus linear ya untuk tahun ini. Ingat bahwa di menu analisa tunjangan teman-teman pastikan teman-teman itu sudah melakukan verbal ijazah ya, yang mana ini akan mempengaruhi linearitas ya. Linearitas ini hanya spesifikasi atau spekulasi saya sih teman, sebagai teman, karena dari madrasah saya lihat-lihat ya, kebanyakan yang tahun lalunya dapat, tahun ini tidak dapat, yaitu karena masalah linear, yaitu antara ijazah dengan mapelnya itu tidak linear. Meskipun beban kerjanya jauh atau melebihi beban kerja yang sampai 30 sampai 40 JTM, namun yang linear yang tidak ada itu tidak dapat. Nah, ini di madrasah saya ya, tidak tahu di madrasah teman-teman. Jadi saya menyimpulkan bahwa bagi teman-teman yang JTM-nya tinggi namun tidak linear, itu bisa saja mempengaruhi. Jadi solusinya teman-teman itu lakukan verbal ijazah ya, yang mana verbal ijazah ini sangat wajib ya untuk memperoleh linear untuk mapel ya. Oke, yang kedua selanjutnya yaitu mengenai kuotanya. Nah, kuota nasional penerima untuk tahun ini lebih sedikit dari tahun lalu, jadi bisa saja juga dipengaruhi oleh jumlah kuota yang tidak banyak. Teman-teman guru yang mau menerima namun kuotanya sedikit sehingga tidak tercover tahun ini. Kemudian yang selanjutnya masih ada penerima insentif yang sedang diproses pembuatan. Nah, ini yang juga banyak ya dari teman-teman, yaitu masuk ke dalam pencairan tahap 2 batch 2. Namun untuk tanggal atau bulan pencairannya itu belum pasti ya teman-teman. Yang pastinya insya Allah akan cair di tahun ini, mudah-mudahan sebelum bulan 12 ya. Kemudian mengapa guru ada yang mendapatkan dua tahap dan ada yang hanya mendapatkan satu tahap? Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman. Untuk tahap pertama, untuk cut off-nya ya, untuk cut off emis tahap pertama itu di bulan ini, kita perhatikan ya. Untuk cut off emis tahap 1 itu ada pada bulan Mei
dan tahap 2 ada pula pada bulan September. Yang mana ini juga bisa mempengaruhi teman-teman tidak dapat, yaitu jika misal ada perubahan data sebelum cut off. Nah, makanya yang bersangkutan itu dalam proses penarikan data, jadi belum masuk di tahap 2-nya. Itu hanyalah salah satu juga ya kemungkinan mengapa di tahap 1 atau di tahap 2 itu belum, hanya masuk di tahap 1 namun di tahap 2 belum masuk karena adanya proses atau ada data guru yang bersangkutan itu melakukan proses update atau perbaikan data sehingga data di tahap 2 itu belum masuk. Jadi mudah-mudahan ya, ini hanya mudah-mudahan ini nanti akan cair karena kata Pak Gus Menteri atau dari Direktorat GTK Madrasah insya Allah akan cair ya, akan cair sekaligus selama 12 bulan ya, mudah-mudahan. Kemudian selanjutnya mengapa guru yang mengundurkan diri itu apakah dia boleh mencairkan inisiatifnya? Jika guru tersebut di semester sebelumnya benar-benar aktif atau mengajar dan guru tersebut masih bisa dihubungi, maka boleh aja ya untuk melakukan pencairan ya. Kemudian selanjutnya kita kembali ke mengenai guru yang hanya mendapatkan 2 tahap dan ada yang dapatkan 1 tahap ya. Nah, untuk menurut saya pribadi ya teman-teman, yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu mengenai cut off ya. Cut off di tahap 1 itu pada bulan Mei dan cut off tahap 2 pada bulan Agustus ya. Nah, pastikan ya teman-teman itu statusnya pada bulan Mei itu sudah aktif ya, aktif dan memiliki NPK sebagai sesuai dengan Juknis. Jangan sampai ya teman-teman itu pada bulan sebelum cut off itu teman-teman belum melakukan atau belum terbit NPK-nya. Nah, jadi itu bisa saja yang mempengaruhi kenapa teman-teman itu masih belum mendapatkan dana tahap 2 ya, atau dana tahap 1. Kemudian untuk cut off di tahap 2 itu pada bulan September. Nah, jika ini bisa juga dipengaruhi juga seperti yang tadi saya jelaskan bahwa teman-teman itu melakukan perubahan data sehingga belum masuk untuk tahap 2-nya ya. Oke, kemudian mungkin yang masih banyak dibahas mengenai pencairan tahap 2 ya. Untuk pencairan tahap 2 batch 2 ya, maksudnya dari tahap 2 itu belum ada kepastian ya teman-teman untuk kapan. Jadi kita hanya bisa menunggu, mudah-mudahan nantinya akan selesai proses verifikasi dan ada penambahan kuota ya. Artinya ada kuota baru yang muncul karena untuk tahap 1 kemarin batch 2 atau yang masuk di perbaikan data ada yang cair pada tanggal 7 Oktober 2022 atau yang sudah masuk di tahap 1 batch 2 artinya dia tahap 2 dan melakukan perbaikan data dan masuk di tahap 1. Namun nanti juga akan ada tahap 2 ya. Tahap 2 itu namun sebagai informasi ya, karena tahap 2 ini masih belum jelas kapan, yang pastinya teman-teman kita harus tetap menunggu ya, dan mudah-mudahan bisa cair ya. Karena seluruh kebijakan itu tentunya berasal dari pemerintah dan kesesuaian anggaran ya teman-teman. Jadi kita tetap percayakan kepada pemerintah dan juga mudah-mudahan anggaran yang ada sesuai atau cukup ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk informasi mengenai TIGPPNS ini ya. Mudah-mudahan untuk informasi mengenai TIGPPNS ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Dan ingat ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, jika misal ada yang kurang jelas boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Jika misal ada kekeliruan dari saya mohon dimaafkan, karena juga saya hanyalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah ya. Oke, silahkan di komentar ya teman-teman jika misal masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi, saya nanti akan mencoba membantu jawab ya. Namun jika misal ada teman-teman yang ada informasi yang lebih dari saya, bisa teman-teman silahkan berbagi di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mengetahui informasi mengenai TIGPPNS ini. Oke, mungkin cukup informasi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.